Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah agar kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Dapatkah kalian minum piala yang harus kuminum?" Kata mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Pialaku memang akan kalian minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada mereka bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, ke-10 murid lain marah kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan para pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jangan demikianlah di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hambamu. Sebagaimana Putra Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, merayakan pesta atau hari raya untuk para rasul itu berarti merayakan pesta dan hari raya orang-orang yang mau meletakkan ambisi pribadinya untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Kristus. Dan kisah dalam Injil tadi menunjukkan bagaimana ke-12 rasul Yesus itu sebenarnya ikut Yesus dengan ambisi masing-masing. Kisahnya tadi itu kan sederhana sebenarnya. Yakobus dan Yohanes menginginkan agar nanti saat mulia berada di kanan atau kiri Yesus. Setelah ketahuan 10 murid yang lain, apa reaksi mereka? Marah. Saya penasaran, saya itu kok marah, kenapa ya 10 yang lain itu? Pertanyaan saya itu. Lalu kemudian ya banyak jawaban yang muncul, mungkin karena tidak suka dengan sikapnya Yakobus dan Yohanes yang menginginkan kemuliaan. Tetapi juga muncul juga jawaban murid-murid yang lain itu juga merasa, kok aku nggak minta ya gitu loh. Maksudnya mereka merasa didahului oleh Yakobus dan Yohanes ini. Memang kalau kita lihat dalam kisah di kitab suci, Yakobus dan Yohanes ini kan orang yang ya berani ya. Ada orang yang menolak Yesus, orang Samaria menolak Yesus. Kemudian, "Bolehkah kami minta api membakar mereka yang menolakmu?" Kayak gitu, itu mereka memang berani menyampaikan sesuatu. Dan para rasul yang lain itu juga mempunyai ambisi tersendiri dengan mengikuti Yesus. Makanya marah ketika ada orang yang mungkin mendahului dan menginginkan ya sama seperti mereka. Tetapi meskipun punya ambisi masing-masing, akhirnya para rasul itu meletakkan ambisinya itu dan akhirnya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus, menjadi pelayan bukan dilayani, dan mau menyerahkan nyawanya demi banyak orang. Itu juga yang dilakukan oleh Santo Yakobus Rasul, anak Zebedeus. Tadi sudah disebut dalam pengantar, martir pertama dari para rasul adalah Santo Yakobus. Kisahnya bisa dibaca di Kisah Para Rasul, di mana Santo Yakobus dibunuh. Dan dengan pewartaannya Santo Yakobus, karyanya semakin meluas. Ya memang apa yang disampaikan Santo Yakobus mungkin terbatas, karena kan buru-buru kemudian dibunuh oleh para pembenci pengikut Kristus pada waktu itu. Maka apa yang disampaikan Santo Yakobus mungkin sedikit, tetapi akhirnya juga berbuah kepada kita yang ada di sini. Yang bisa kita renungkan adalah
apakah kita dengan mengikuti Kristus juga berani meletakkan ambisi-ambisi pribadi kita dan menyatukannya dengan kehendak Tuhan sendiri. Kita ini kan dengan ikut Kristus kadangkala kan punya ambisi tertentu, punya keinginan tertentu, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Tetapi kadangkala keinginan itu kan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan sendiri. Nah, apakah kemudian kita berani untuk meletakkan itu? Bahkan kalau keinginan Tuhan itu mungkin membuat kita harus menyerahkan nyawa. Saya beri tanda petik karena bukan berarti harus mati, tetapi misalnya kita diminta untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan pelayanan sungguh, itu ya menyerahkan nyawa. Ketika kita berbuat baik justru dibenci, ya itu juga menyerahkan nyawa. Ketika kita konsisten dalam kebaikan ternyata orang-orang justru menjauhi, yaitu juga menyerahkan nyawa. Kemartiran itu tidak selalu berkaitan dengan nyawa, tetapi kemartiran bisa jadi zaman sekarang ketika kita berjuang untuk kebaikan tetapi justru merasakan penderitaan, kesulitan, tetapi sukacita tetap melimpah saat kita bertahan. Maka mari bertanya, sungguhkah ambisi kita masing-masing kita letakkan dan ikut kehendak Tuhan, meskipun kadangkala kita dituntut untuk menjadi martir zaman ini. Kita hening sejenak.